Mari kita ikuti penjelasannya berikut ini. Sebelum melanjutkannya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Selamat siang dan shalom untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Ibu yakin dan percaya kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap ceria, selalu disertai oleh Tuhan Yesus dan juga selalu diberkati bersama papa, mama, dan juga keluarga. Anak-anak, hari ini adalah pertemuan pertama kita pada pelajaran Pendidikan Agama Kristen Protestan di kelas 8 semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021. Dan materi kita hari ini adalah hidup beriman. Sebelum kita memulai seluruh proses pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Sekarang kami akan memulai belajar kami ya Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berikan kami kekuatan, akal budi, hikmat, kepintaran, sukacita yang berasal daripada-Mu. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah guru kami yang akan menyampaikan materi. Berkatilah juga kami sebagai siswa yang menerima materi. Kami akan belajar bersama-sama tentang hidup beriman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan menggunakan model pembelajaran inquiry, siswa dapat bersyukur dalam iman dan pengharapan terhadap Tuhan Yesus, serta dapat menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam relasi dengan sesama di lingkungan keluarga, sekolah, gereja, dan juga masyarakat. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa arti beriman? Pasti ada yang sudah tahu kan apa arti beriman, tapi ada juga teman-teman kita yang lain yang belum tahu. Untuk itu kita belajar bersama ya anak-anak. Sebelum Ibu menjelaskan apa arti beriman, mari bersama-sama kita menyaksikan video animasi berikut ini. Lisie, kenapa kamu sedih begitu kak? Iya Wan, saya lagi ada masalah. Bah, sejak kapan kau macam orang yang putus asa sekali? Biasa kau paling happy, terapen dan masalah. Tidak tahu Wan, saya macam tidak mampu Rasa-rasa saya mau lari saja dari sini biar saya tenang. Bis sudah datang itu. Ayo tong naik dulu. Tempo Lizzie. Ada masalah, ingat firman Tuhan, jangan takut. Tuhan akan menolong kita. Belajar dari Nuh, belajar dari Abraham. Mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi mereka menghadapi banyak tantangan. Tapi dong tidak menyerah, Lizzie. Abraham itu, dia harus tinggal dia ke keluarga, pergi ke tempat yang dia sendiri tidak tahu. Tapi dia percaya Allah pasti menyertai dia. Jadi dia ikut saja. Sampai Allah tepati janji memberkati Abraham, sampai dia punya keturunan seperti debu pasir banyak. Baru Nuh itu dia makin bahtera. Padahal dong jauh dari laut. Sampai orang hina-hina dia. Bilang dia gila lah. Tapi dia tetap lakukan Tuhan perintah. Sampai akhirnya Tuhan turunkan air bah. Orang semua mati kecuali Nuh dan dia keluarga yang ada dalam bahtera itu. Jadi kalau kau ada masalah, jangan langsung putus asa Wan. Percaya Tuhan pasti akan tolong. Iya Wan, terima kasih banyak ya. Iyo, begitu boleh. Semangat ya kawan. Iya Wan, saya turun di sini. Sampai ketemu lagi, dah. Jangan lupa telepon-telepon ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah nonton bersama video animasinya di mana ada dua orang yang
saling memberikan kekuatan ketika ada sahabatnya sedang mempunyai masalah. Jangan pernah takut ya, ketika kita punya masalah, kita harus tetap mengingat firman Tuhan dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita kekuatan. Sekarang kita akan masuk dalam pengertian beriman menurut perjanjian lama. Beriman menurut perjanjian lama itu artinya berpegang teguh. Berpegang teguh artinya dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Iman juga membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman dalam pergumulan mereka masing-masing. Salah satu tokoh Alkitab yang disebut bapak segala orang beriman adalah Abraham. Tadi kita sudah belajar beriman menurut perjanjian lama. Sekarang arti beriman menurut perjanjian baru adalah dapat kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman percaya itu akan terlihat dalam perbuatan. Iman percaya adalah melihat dan meyakini sesuatu hal yang belum kita lihat. Misalnya, kepercayaan tentang Yesus Kristus yang tidak pernah kamu lihat secara fisik, namun kamu percaya padanya berdasarkan kesaksian Alkitab. Iman merupakan anugerah Allah yang telah dicurahkan bagi orang percaya dan berpengharapan kepadanya, serta melakukan kehendaknya. Jadi, dalam iman ada unsur percaya dan pengharapan. Beriman artinya mengamini janji-janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan segenap hati, akal budi, dan juga perbuatan. Iman dan percaya. Menurut Niftrik dan Bolan, aspek iman tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dengan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Alkitab menyatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dapat kita baca bersama dalam Ibrani 11 ayat 6. Selanjutnya, Ibrani 6 ayat 7-9 menulis tentang Nuh dan Abraham yang telah menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Allah. Iman mereka terus bertumbuh dalam perjalanan hidup mereka dan mereka terus memelihara iman. Anak-anak, kita sudah belajar tentang apa arti beriman menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita juga sudah belajar iman dan percaya. Nah, sekarang kita belajar tokoh-tokoh Alkitab yang hidupnya beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Tokoh pertama adalah Abraham. Kita ketahui bersama, Bapak Abraham adalah bapak segala orang beriman. Ketika Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan Ur Kasdim, ia pergi dan dia yakin dan percaya, dia beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dia. Kemudian Tuhan Allah pernah menguji iman Abraham. Tuhan Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang ia kasihi, anak yang ia nanti-nantikan selama bertahun-tahun bersama istrinya Sarah. Tapi Abraham tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Ia beriman kepada Tuhan. Dia tidak pernah menolak permintaan yang Tuhan Allah berikan kepada dia, sehingga ia mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Tapi ketika ia ingin mempersembahkan anaknya itu, Tuhan Allah menghentikannya dan Tuhan Allah sudah menyediakan seekor domba untuk menggantikan korban pada waktu itu. Yang berikut adalah tokoh yang bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah salah satu tokoh yang beriman dan taat kepada Allah. Ketika Tuhan Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah batra, ia taat.
Ia beriman kepada Tuhan. Ia menurut kepada Tuhan, walaupun orang-orang yang ada di sekitarnya itu mengejek, menertawakan dia. Dan kemudian ketika musibah air bah terjadi, semua orang itu mati. Dan hanya satu keluarga yang diselamatkan adalah Nuh bersama keluarganya. Nabi yang berikut atau tokoh Alkitab yang berikut adalah Musa. Nabi Musa salah satu tokoh yang hidupnya beriman dan taat kepada Allah. Ia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nabi Musa tetap beriman dan ia selalu taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada tokoh Alkitab berikut. Tokoh Alkitab berikut adalah Ayub. Ayub adalah salah satu tokoh yang luar biasa. Dia selalu beriman, dia selalu taat, dia tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Ketika ia harus ditinggalkan oleh orang-orang yang ia kasihi, oleh anak-anaknya, harta bendanya habis, tapi Ayub tetap beriman. Ia tidak pernah meninggalkan Tuhan, ia tetap taat. Sehingga pada akhirnya Tuhan Allah memberikan berkat yang berlimpah pada Ayub. Kita masuk pada tokoh Alkitab berikutnya. Tokoh Alkitab ini adalah tokoh perempuan di Kanaan. Dalam perjanjian baru itu ada kisah yang namanya perempuan di Kanaan, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Dengan imannya, perempuan di Kanaan yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan anaknya. Kemudian ada perwira di Kapernaum, di mana perwira di Kapernaum ini memiliki hamba yang sedang sakit. Dan ia yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Kesimpulan dari cerita-cerita tokoh Alkitab yang telah dijelaskan tadi, apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus melalui firman-Nya dengan segenap jiwa, segenap hati dan akal budi, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kamu harus benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi hanya dalam ucapan saja tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Nah, anak-anak, dari penjelasan ibu tadi yang berkaitan dengan pengertian beriman menurut perjanjian lama dan juga perjanjian baru, kita juga sudah membahas tentang iman dan percaya. Kita juga sudah membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab yang senantiasa beriman kepada Tuhan, yang selalu taat dan percaya kepada Tuhan, dan juga mereka selalu hidup berpengharapan. Sekarang kalian mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami berkaitan dengan materi yang sudah ibu ajarkan. Nanti dibantu oleh papa mama ya anak-anak. Setelah kalian mengidentifikasi, kalian menemukan informasi dengan menyebutkan 10 contoh sikap tentang bersyukur dalam iman dan pengharapan, serta bagaimana sikap hidup beriman dan berpengharapan dalam relasi dengan sesama. Nah, tugas itu kalian kerjakan ya anak-anak. Setelah kalian kerjakan, kalian dapat mempresentasikan hasil pekerjaan dengan membuatnya dalam bentuk video. Setelah itu dikirim ke ibu melalui WhatsApp. Nah, sekarang ibu akan menyimpulkan seluruh materi kita hari ini. Yang pertama, beriman artinya berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki. Yang kedua, belajar dari tokoh-tokoh Alkitab
yakni Abraham, Nuh, Musa, Ayub, perempuan di Kanaan, dan juga perwira di Kapernaum. Yang ketiga, sikap hidup beriman harus nampak dalam hubungan dengan sesama. Nah, anak-anak, kita akan mengakhiri seluruh proses pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang hidup beriman. Ajarlah kepada kami Tuhan untuk kami senantiasa meneladani tokoh-tokoh Alkitab yang selalu taat beriman kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati kami selalu Tuhan, berkatilah juga keluarga kami, berkatilah juga ibu guru yang sudah menyampaikan materi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai berjumpa pada materi berikutnya. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan mengikuti semua arahan, tetap menggunakan masker, tetap berada di rumah atau stay home, tetap mencuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun, atau menggunakan hand sanitizer. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tugasnya ya, Ibu tunggu. Dadah.